Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji yang dimuliakan Allah, bil khusus jamaah musalla Al-Hidayah Lorong Roda yang insyaallah senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan. Allahumma amin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenannya, atas izin Allah, kita bisa berkumpul kembali di majlis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang sebelumnya mengaji kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, dan itu sudah hatam. Alhamdulillah sudah hatam 1 tahun lebih, ya hampir 2 tahun. Dan sekarang kita sudah mulai mengkaji kitab baru, ya, mengkaji kitab baru yang ditulis oleh Waliullah Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, seorang ulama besar, wali Allah, ya, yang mengarang kitab ini, yakni kitab Risalah Al-Mu'awanah. Risalah apa? Al-Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah. Itu nama lengkapnya itu. Kitab yang intinya adalah, dari namanya sudah terlihat, risalah untuk kita sesama muslim, tolong menolong, saling menguatkan, saling mendukung untuk bisa sama-sama sampai ke ridhonya Allah, untuk bisa sama-sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis pertama kemarin kita sudah mulai di Musalla Shoto. Ini majelis yang kedua, dan terus sampai seterusnya dengan jika takdir Allah mengizinkan sampai hatam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Allahumma amin. Dan perlu diketahui mengapa kitab ini dipilih, ya, salah satu tujuannya, salah satu pertimbangannya, ini kitab ditulis ulama 400 tahun yang lalu, dan beliau Al-Habib, ya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di mana hari ini di negeri kita saja orang, sebagian segelintir orang cuma ngomongnya banyak di media sosial, meragukan nasabnya para habaib, mengatakan Habib ini palsu galau, pembohong galau. Padahal Nabi mengancam barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada bukan bapaknya, maka ambillah tempat di neraka. Masa iya sih Al-Habib Abdullah yang kitabnya luar biasa ini, yang dibaca ratusan tahun, dikaji di hampir semua majelis-majelis ilmu, termasuk orang yang pembohong? Nggak masuk akal, nggak logis. Kitabnya kita baca, nasihatnya kita dengarkan, senandung salawatnya kita juga perdengarkan, zikirnya Ratib Al-Haddad dibaca di mana-mana. Masa iya beliau ini tergolong orang yang bohong atas nama Nabi Muhammad? Nggak masuk akal. Saya setelah mengamati berbulan-bulan tentang masalah ini, sampai pada kesimpulan yang meragukan habaib itu orang iri. Iri karena Habib itu mendapatkan kemuliaan lebih di tengah masyarakat. Dia tidak.
Umat kalau datang Habib berebut, pengen bersium tangannya, pengen bisa foto sama dia, dia ini dicuekin, iri jadi, kedengkian, tidak ada yang lain, benci, dengki, yang kemudian coba-coba diilmiahkan. Ya, kami ini dosen tahu standar ilmiah itu. Ya, kalau sudah berbicara provokasi sampai ujung-ujungnya sampai ngomong na'udzubillah min dzalik. Habaib itu katanya anteknya Belanda. Mana anteknya Belanda? Itu sudah ngawur, sudah benci. Semoga kita tidak terpengaruh. Ustaz berharap betul yang ngaji sama Ustaz, bahkan Ustaz bisa katakan putus sanadnya dari Ustaz kalau sampai benci habaib. Nggak ikhlas ilmu yang Ustaz sampaikan. Siapapun yang ngambil dari kami, belajar dari kami, tapi dia benci habaib, saya tidak ridha ilmunya diambil. Ya. Tetapi ini bukan berarti kami membenarkan beberapa habib yang akhlaknya mungkin kurang bagus. Ya sama baik. Ada juga di kalangan kita. Itu mah sama saja, semua juga sama. Ya kalau ada habib yang nggak bagus akhlaknya nggak usah ditiru, sudah. Tapi kalau nasab ya jangan dipotong. Memang kalau anak kita maling, kemudian dia bukan anak kita, ya enggak, tetap anak kita walaupun maling. Beda urusan antara nasab dengan akhlak. Dan Ustadz sengaja memilih kitab ini di tengah gonjang-ganjing itu. Wah, kalau kita baca media sosial, kejam, bahasanya kejam, jahat, benar-betul provokasi. Dan saya perhatikan di Sumatera ini tidak ada yang terpengaruh, alhamdulillah, kecuali Lampung. Lampung menerima. Kalau di Palembang ini tidak berani dia. Habis sini. Iya. Kalau berani-berani ke sini mencaci maki habaib, ingin memecah belah antara ulama non habaib. Seperti kami ini kan bukan habib. Tapi kami nggak ada rasa iri. Memang layak mereka untuk dimuliakan. Kenapa harus iri? Alhamdulillah kalau di Palembang ini antara kiainya ya, antara ustaz dengan habaib itu kompak. Lihat di haulnya Buya Nawawi dan C, siapa yang diundang? Habib Jendat. Di haulnya Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, tokoh NU besar Kiai Haji Mudarris, siapa yang diundang? Habib Jendat. Sengaja yang diundang Habib-habib untuk menunjukkan kami para ulama yang non habaib dekat sama habaib itu, akrab. Tidak ada masalah. Ya. Satu dua yang istilahnya kurang bagus, ya banyak juga anak kiai yang akhlaknya buruk. Ya bahkan sampai cabul juga ada. Tapi itu tidak merusak nasab kemuliaan. Nah, kita bisa rasakan bagaimana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ilmunya barokah. Gak mungkin dari seorang pembohong, pemalsu nasab menurut mereka ilmunya sampai 400 tahun. Kita lihat nanti yang katanya tesis Pak Imad itu, berapa lama bertahannya? Akan dilupakan sejarah. Kalaupun diingat, diingat untuk dicaci maki, diingat untuk dicontoh sebagai contoh perbuatan jahat dan kedengkian. Ustaz, hakul yakin ala hadal kalam, yakin betul dengan ucapan. Kita lihat nanti, satubdilakal ayyam, hari-hari akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang batil. Maka dari itu, dari majelis hilir mengaji ini, hati-hati, jangan sampai terprovokasi, jangan sampai terpengaruh. Ya, tetap kita cintai siapapun ulama, habaib, asatid, kita muliakan semua. Meski kita berbeda mungkin pandangan dan sikapnya. Kalau ada yang tidak bagus akhlaknya, yang disampaikan tidak bagus, atau bahkan mungkin sebagian sampai memeras duit dan lain sebagainya, sudah, nggak usah diikutin. Ya, tidak usah diikutin. Baik, bismillah, kita akan mulai fasal yang kedua. Jadi ibu-ibu mungkin yang di belakang yang baru ikut majelis hari ini, jadi kitab ini semacam panduan kita yang berjalan untuk menggapai ridha Allah, untuk mendapat kebahagiaan akhirat. Harus dari mana sih? Ustaz, aku ini nak berubah Ustaz, aku ini pengen diridhai Allah, aku ini pengen merasakan nikmatnya surga.
pengen, tapi dari mana saya harus mulai Ustaz? Bingung, nak mulainya itu dari mana? Beliau ini, kitab inilah menjadi panduannya. Sudah kita jelaskan langkah pertama yang sudah kami jelaskan minggu lalu, kuatkan iman. Kuatkan iman. Yani iman yang dimaksud di sini adalah yakin betul. Yakin betul apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan ya, itu pasti ada maslahat dan kebaikan. Sebagaimana apapun yang dilarang Allah dan Rasulnya pasti ada keburukan. Kalau nggak yakin ya nggak bisa. Yakin atas semua yang disampaikan Allah dan Rasulnya itu benar. Misal Nabi berkata 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya. Percaya nggak? Kalau percaya, lakukan. Nah kalau nggak percaya, tidak mungkin lah 2 rakaat. Yakin nggak? Barang siapa yang melaksanakan haji mabrur, dapatnya surga. Harus yakin dulu. Kalau tidak yakin, tidak galak kita berangkat haji. Yakin tidak kalau kita sedekah, Allah akan lipat gandakan sampai 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Yakin tidak? Kalau yakin, bismillah. Yakin tidak kalau orang hadir majelis ilmu ini dirahmati Allah, didoakan malaikat, bahkan hatta al-hitan fil bahr, sampai ikan di lautan itu beristighfar buat orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Yakin tidak seperti itu? Nah, kalau sudah yakin, lakukan. Sama dengan ancaman juga. Kalau orang makan riba, pasti diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dosanya lebih besar daripada berzina berkali-kali. Percaya tak? Kalau percaya tinggalkan. Yakin tak kalau mendurhakai orang tua hidupnya tidak berkah? Tinggalkan. Jangan durhaka sama orang tua. Nah, jadi maksud beliau, wahai saudaraku, muridku, anakku, siapapun saudaraku seiman, kalau kamu pengen menuju Allah, tidak mungkin kamu beramal, tidak mungkin kamu meninggalkan maksiat kalau kamu nggak yakin dengan Allah. Yakin dulu. Nah sekarang kalau sudah tertanam yakin, apapun yang diperintahkan Allah pasti manfaat, apapun yang dilarang pasti tidak baik. Sudah yakin, baru langkah yang kedua, dan itu tema kita pada malam hari ini. Apa itu? Begitu Bapak Ibu yakin, kan mau beramal nih, yang pertama kali harus diluruskan adalah niat. Maka langkah yang kedua adalah ikhlas. Percuma Bapak Ibu berangkat 40 hari haji, nunggunya 20 tahun, habis duitnya ratusan juta, bahkan yang furoda sampai 300 juta. Tapi rupanya sudah capek, letih, keluar duit berhari-hari, ninggalkan anak, ninggalkan istri dan macam-macam. Rupanya nggak ada nilainya di sisi Allah, karena dia berangkat haji ini karena ndak enak, wong kayo di kampung. Masa wong kayo ndak haji? Jadi berangkatnya karena apa, Pak? Karena ndak enak tadi, ndak dipanggil Pak Haji. Ndak enak rupanya dia sebelum dipanggil haji atau sebelum haji, kalau duduk di belakang. Jingok wong-wong kalau balik haji, kenapa duduknya di depan? Aku pengen juga duduk di depan itu. Aku berangkat haji lah kalau mah itu. Berangkat dia. Kenapa? Biar kalau ada acara nikahan, hajatan, dia duduknya di depan. Dapat pahala enggak, Pak? Enggak ada pahalanya. Padahal sebesar itu perbuatannya, ya. Tetapi tidak ada pahala. Maka Ustaz ingat betul ucapan ya seorang wali Allah, Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau berkata, rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyah. Berapa banyak amalan besar atau amalan kecil sekali, kecil, paling cuma buang debu dari masjid, tapi menjadi besar di sisi Allah karena dia niatnya ingin rumah Allah ini bersih, ingin jamaah sholatnya merasa nyaman, ingin. Sebaliknya berapa banyak amalan yang besar sekali, rupanya tidak ada nilainya karena niat yang salah.
Jadi niat ini hati-hati sekali, pentingnya luar biasa, jangan diremehkan keikhlasannya. Ya, dia bisa membuat amalan yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi besar. Wa 'alaika qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Wa 'alaika ya akhi, wahai saudaraku, hendaknya engkau bi islahin niyyah wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkur fiha qabla ad-dukhul fil 'amal. Hendaknya kamu perbaiki niat. Termasuk yang hadir di majelis ini, ada yang hadir mungkin tidak enak sama ustaz. Mungkin ada yang hadir di sini iseng baik. Mungkin ada yang hadir di sini tulus karena pengen dapat ilmu, pengen ya bisa memperbaiki agamanya, ada. Maka dari itu Ustaz ingatkan, termasuk untuk pribadi Ustaz, jangan sampai capek-capek sampai suaranya habis. Berjalan bertahun-tahun, tiap minggu ke sini, tiap minggu kesini. Rupanya begitu sampai di akhirat, manalah pahala aku ngisi pengajian di hilir mengaji. Kate, iya karena kamu jalankan itu bukan karena Allah. Ya Allah, alangkah nyeselnya bertahun-tahun dakwah A, B, C, D, sampai masuk angin, sampai habis suara, rupanya haba'an mansura, debu yang gak ada nilainya. Sama Bapak Ibu sholat tiap hari bangun malam, rupanya niatnya salah, gak ada nilainya di sisi Allah. Ada sebagian orang sampai bangun masjid bermiliar-miliar, rupanya biar disebut orang ya salah. Alangkah rugi sekali orang. Sehingga kata beliau, wahai saudaraku, wahai muridku, betul-betul perbaiki niat itu, jangan sampai salah. Fa innaha asasul amal, karena niat itu pondasinya amal, dan amal itu baik buruknya bergantung dengan niat. Hadis yang sama-sama kita hafal, innamal a'malu binniyat. Kalau saya diizinkan baca hadis ini secara lengkap, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung niat, apapun perbuatan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya, sesuai apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis Bapak Ibu yang sama-sama kita hafal nih, innamal a'malu binniyat, itu lengkapnya tadi, selengkapnya. Dan ini adalah latar belakangnya. Jadi ketika sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Bapak Ibu tahu berapa yang jumlah hijrah itu? Laki-lakinya kurang lebih 83 orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah sama Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih 83, dan 13 perempuan. Dari 90-an orang itu ada satu orang yang hijrahnya bukan karena Allah. Kalau yang lain hijrahnya murni ingin membantu Nabi Muhammad dalam dakwah, ingin menegakkan agama Allah. Tapi ada satu laki-laki yang hijrah gara-gara pernah tunangan sama cewek betino di Madinah, namanya Ummu Qais. Kata betino ini, aku tidak galak nikah sama kamu kecuali kamu yang datang ke Madinah. Pikir dia, mak mana aku ke Madinah dewean 500 kilo. Alangkah zaman itu, baik, alangkah jauhnya. Dapat kabar rombongan Nabi Muhammad mau berangkat ke sana. Ada kawan berarti. Meloklah rombongan ini berangkat hijrah ke Madinah. Tapi tujuannya siapa, Pak? Betino. Makanya dalam hadis itu disebutkan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya karena perempuan untuk dinikahi, ya maka dia dapat capek-capek itu, Pak. Bayangkan 500 kilo. 500 kilo itu kurang lebih sini Bakauni itu cuma 370 kilo. Sampai Jakarta sana lah jalan kaki. Bayangkan itu, Pak, capek, panas, berdarah-darah, tapi nggak ada nilainya di sisi Allah karena tujuan dia bukan Allah, tujuannya siapa? Betino.
Maka beliau ini di kalangan sahabat disebut dengan muhajir Ummi Qais. Wong yang hijrah karena betino namanya Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais. Maka kata beliau betul-betul jaga betul niat. Fa'alaika alla taqula qawlan wa la ta'mala 'amalan wa la ta'zima 'ala amrin illa wa takunu nawiyan bidzalika at-taqarruba ila Allah. Wahai saudaraku, beliau ini selalu menggunakan istilah duhai saudaraku, wahai akhi muslim. Jangan sampai berucap suatu ucapan, berbuat satu amalan, bertekad untuk berbuat kecuali semua ucapan kita, perbuatan kita tujuannya satu, ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari apa yang Allah telah janjikan. Itu Pak. Bapak sekarang saya misalkan ketemu dengan akhina Baran, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ketemu, saya ucapkan salam. Kemudian saya mau nanya, gimana kabarnya? Sehat? Sebagian orang menganggap itu basa-basi Pak ya. Enggak. Saya niatkan ketika ngucap itu, gimana kabarnya? Sehat. Untuk menunjukkan aku ini perhatian sama kamu. Perhatian. Ucapan itu ada pahalanya enggak Pak? Ada. Kenapa? Niatnya tadi untuk menunjukkan perhatian kita pada dia, untuk menunjukkan kalau kita ini sayang sama dia. Sehingga aku tanya, gimana kabar? WA temen malam-malam atau siang-siang atau pagi-pagi menanyakan gimana kabarnya, gimana kabar wong tua, sehat galau. Bapak seneng gak sih kalau ditanya wong tuanya di kabarnya? Seneng Pak. Nah kalau kita mengucapkan itu niatnya karena Allah, ada pahalanya, ada pahala. Ya. Nah seorang muslim jangan sampai ngomong itu nggak ada pahala, ngucap itu jangan sampai hampa, tidak ada pahalanya. Kalaupun bercanda, kalimatnya itu bercanda, kalau diniatkan menghibur saudaranya, ada pahalanya, ada pahalanya. Kemudian annahu la yasluh taqarrubu ila Allah illa bima syara'ahu ala lisani rasulihi minal fara'id wan nawafil. Kemudian beliau berkata, nggak bisa juga niatnya baik tapi perbuatannya nggak baik. Ya, niat itu bisa diniatkan ingin mendekatkan diri kepada Allah jika amalnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bapak niat, masya Allah, aku nak bantu wong kampung inilah, kasihan ya, napa? Ekonominya susah. Cak mana cara kamu ngebantu itu? Aku nak maling kampung sebelah. Niatnya bagus ya Pak? Bagus. Tapi cara dia melakukan niatnya dengan maling, itulah banyak koruptor itu ngomong, aku nih koruptor bukan untuk memperkaya diri Ustaz. Untuk apa? Untuk bantu wong kampung aku. Alah. Tidak ada artinya di sisi Allah. Niat baik itu amalnya juga harus baik. Kemudian waqad tu'assiru an-niyatu as-sadiqatu fil amril mubah fayasiru qurbatan lillahi min haitsu inna lil wasail hukmal maqasid. Perhatikan ini Pak. Perbuatan mubah itu apa artinya Pak? Boleh. Itu sebetulnya tidak ada pahala. Aku minum ada pahalanya nggak Pak? Tidak ada. Aku minum ini nggak ada pahala. Bapak duduk itu ada pahala? Tidak kate duduk. Berjalan tidak ada. Tetapi kata beliau, jika perbuatan-perbuatan mubah itu diiringi dengan niat yang baik, dengan niat yang bagus, maka yang mubah yang tadinya tidak kate pahala, jadi ada pahala. Bapak makan, bismillah makan pagi-pagi, tapi apa niat Bapak? Ya Allah, ya ngebesit saja dalam hati, aku makan ini biar aku pacak begawe lagi, cari nafkah lagi buat wong tua, nyari nafkah lagi buat uang rumah, buat anak. Makan tadi yang tadinya tidak pahala menjadi pahala. Tidur, ada pahalanya nggak tidur Pak? Udah kate. Tapi begitu Bapak tidur, aku tidur ya Allah biar bisa bangun sholat subuh.
biar bisa sholat. Tidurnya jadi pahala. Padahal tidur itu aslinya tidak ada pahalanya. Tapi karena diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk bertakwa, diniatkan untuk begawe, nafkah dan sebagainya, maka tidurnya menjadi pahala. Pernah dengar hadis yang lemah mengatakan tidurnya orang puasa ibadah. Itu maksudnya kalau dia bangun, dia maksiat. Dia kalau melek ini pengennya berbuat maksiat, main judi online, main apa. Tidur baiklah biar tidak main judi. Pahala itu, Pak. Tidurnya dia niatkan untuk menghindari maksiat. Nah, ini berdasarkan kaidah lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu nilainya bergantung tujuan. Makan itu wasilah. Apa tujuan makan? Sholat. Tujuan makan biar bisa sholat. Tujuan makan biar bisa begawe. Tujuan makan biar bisa bertakwa kepada Allah. Maka makan nilainya seperti tujuannya. Itu namanya wasilah, memiliki hukum kedudukan seperti tujuan. Kira-kira jelas, Pak? Insya, mohon maaf, berhubungan badan dengan istri itu wasilah. Apa tujuannya? Ada orang ya sekedar meluapkan syahwat. Ada orang berhubungan badan dengan istrinya biar dapat anak. Nah, berhubungan ini pahalanya, kedudukannya sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa? Pengen bisa dapat anak yang nantinya berbakti buat agama. Pahala galau itu, Pak. Ya, dan itu membahagiakan Nabi. Karena Nabi berbangga, ana mukatsiru bikumul umam. Kaki aku di akhirat, di padang mahsyar akan berbangga bahwasanya umatku itu yang paling banyak. Umatku itu yang paling banyak. Ya, jadi penting ini Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan mubah bisa jadi ibadah kalau diiringi dengan niat yang tulus. Apa misalnya minum? Aku minum biar bisa baca Quran. Suaraku enak biar baca Quran. Bapak sekarang ibu belanja ke pasar. Apa hukum belanja ke pasar? Boleh. Ke pasar boleh, tidak ke pasar boleh. Nah, saat ke pasar niat untuk melayani suami, untuk bisa memberikan makan suami, istri, anak. Pokoknya segala yang mubah-mubah, kalau tidak diniatkan karena Allah untuk perbuatan-perbuatan yang baik, tidak ada nilainya. Ini berkahnya orang ngaji. Orang ngaji itu, Pak, kalau tidur nanti ini, kita balik dari sini kan tidur ya. Aku begitu tidur begitu. Di hati itu ngebesit, ya Allah, semoga aku bisa tahajud. Aku nak tidur ini biar bisa tahajud. Ya Allah, aku tidur ini biar besok bisa berbagi ilmu lagi, bisa berdakwah lagi, bisa ngajar di kampus lagi. Tidur aku yang 4 jam 5 jam itu bisa dapat pahala. Kalau orang yang lalai, yang tidak pernah ngaji, lepek. Sudah 4 jam tidak dicatat pahala sama sekali. Kalau itu bertahun-tahun dia lakukan, 4 jam kali 60 tahun umur dia, anggaplah baliknya umur 10 tahun, 50 tahun tidur setiap hari 6 jam, nggak ada pahala sama sekali. Alangkah ruginya wong itu. Tapi kalau orang yang punya ilmu, hadir di majelis ilmu, dia tahu, oh ya Allah itu cukup dengan niat baik. Apa jawaban kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mendatangi tempat tidur, kemudian dia niat untuk bisa bangun malam, sholat tahajud, sholat malam, kemudian rupanya dia ketiduran sampai datang subuh, Allah telah mencatat dia sholat malam karena niat. Tidurnya dapat pahala. Jadi betul kata para ulama dulu, orang berilmu itu tidurnya saja ibadah. Kalau orang bodoh, mohon maaf yang tidak kata ilmu, tidurnya tidak ibadah. Bahkan ibadahnya pun nggak dinilai ibadah. Karena bodoh, tidak tahu cara sholat, tidak tahu cara ibadah, tidak tahu cara. Itu berkahnya punya ilmu. Berkahnya hadir majelis ilmu. Jadi apa poinnya dalam hal ini?
perbuatan yang mubah yang tadinya ndak katek pahala, jika diiringi dengan niat yang baik bisa berpahala. Maka sejak besok apapun perbuatan mubah yang kita lakukan, olahraga boleh nggak? Boleh, niatkan biar sehat, kalau sehat bisa ibadah. Apalagi misalnya minum, makan, tidur, semuanya itu mubah. Kita niatkan galo-galo agar bisa membuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wa yushtaratu li sidqin niyati alla yukadzibaha al-amalu. Disyaratkan untuk ketulusan niat agar tidak berseberangan dengan amalnya, atau tidak didustai oleh amalnya. Maksudnya gimana? Perhatikan. Faman yatlubil ilma masalan, barang siapa yang mencari ilmu, seperti kita nih hadir di majlis ini, apa tujuannya? Cari ilmu. Kemudian dia wa yaz'um anna niyatahu fi tahsilihi an ya'mal wa yu'allim. Kemudian di hatinya ada besit begini, ya Allah, aku hadir di majelis Ustaz Bito ini agar aku dapat ilmu. Kalau kage aku dapat ilmu, aku nak diamalkan. Selain diamalkan, aku nak ngajar ke wong lain, kan? Nak kunjuk tahu ke wong lain. Bagus nggak niatnya, Pak? Bagus. Tetapi setelah dia niat bagus tadi, fa illam yaf'al dzalika 'inda tamakkun minhu fa niyyatuhu ghairu shadiqah. Begitu dia dapat ilmu tidak diamalkan. Begitu dia dapat ilmu ndak ngenjuk tahu wong lain. Ini artinya apa? Niatnya tidak tulus. Jadi ciri-ciri niat yang tulus itu niat dan perbuatan samo. Dia niat nyari ilmu biar bisa beramal. Begitu dapat ilmu ndak diamal, ke bohong namanya. Bohong namanya. Seperti ada orang misalnya, aku ini nyari dunia, aku nak jadi wong soge. Kenapa? Tujuan aku kage kalau aku wong soge, aku ndak galak minta-minta lagi sama wong. Dan kalau aku dapat limpah rezeki, aku nak bersedekah, nak bantu wong-wong yang butuh. Begitu dia dapat rezeki, hartanya melimpah, mulai ngitung. Alangkah enaknya wong itu kunjuk duit juta 2 juta, aku begawe seharian, dia datang aku kunjuk, tidak bisa. Nah, berarti tidak sesuai dengan perbuatan, tidak sesuai dengan niatnya. Padahal dia dikenjuk kemampuan oleh Allah. Ini namanya niatnya tidak tulus. Baik, yang berikutnya. Ini kaidah-kaidah penting yang disebutkan oleh beliau ini. Jadi poin yang keduanya apa nih? Yang ketiga nih. Ketiga apa kedua tadi? Ya, lupa Ustaz. Pokoknya poin berikutnya. Apa itu? Syarat dikatakan niat itu bagus apabila tidak didustai oleh perbuatannya. Tidak didustai oleh, maksudnya niat dan perbuatan sama. Kamu kok rajin nian sih begawe? Iya Ustaz, insyaallah kalau aku dapat rezeki dari gawe ini, niat aku nak bantu wong tua. Nak bantu wong. Dapat dia rezeki, wong tua minta bantu, nak bisa bantu. Udah katek mak. Berarti niatnya tidak tulus. Ya. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Insyaallah. Yang berikutnya, wan niyatu la tu'assiru fil ma'asi syai'an. Niat yang baik tidak merubah maksiat sama sekali menjadi ketaatan, enggak ada pengaruhnya. Sebagus-bagusnya niat. Tetapi jika dilakukan, niat itu diletakkan di maksiat, enggak pengaruh. Seperti apa? Kama anna at-tathhir la athara lahu fi najasil ain. Sama halnya mensucikan benda najis. Membersihkan benda najis. Perhatikan, Pak. Ini benda suci enggak, Pak? Suci. Terkena kencing, misalnya kencing kucing. Benda ini menjadi apa, Pak? Bukan.
mutanajis. Menjadi apa namanya? Beda antara najis dengan mutanajis. Kalau mutanajis itu benda suci terkena najis. Ini namanya Kalau aku bersihkan ada manfaatnya enggak, Pak? Ini ada kencing nih di sini, kencing kucing. Ku siram banyu. Ku bersihkan. Jadi suci lagi enggak, Pak? Berarti ada manfaatnya mensucikan barang mutanajis. Sekarang babi itu najis enggak, Pak? Bapak nak cuci 1000 kali babi itu disabun, ya tetap najis. Itu namanya najis. Kalau babi itu najis. Nah, naudzubillah, bapak maling atau seseorang maling, niatnya nak bantu wong, ya tetap maling namanya. Sebagus-bagusnya niat dia, aku nih maling, nak korupsi untuk menghajikan orang tua aku, ya tetap maling namanya. Sebagus-bagusnya niat tidak merubah status maksiat menjadi taat, tidak mungkin. Itu maksud beliau tuh. Seperti mensucikan barang najis. Bapak cuci anjing itu, Pak, mohon maaf, naudzubillah, anjing itu dicucinya, disikatnya, di steamnya, di galu-galu dilakukan. Apakah berubah jadi suci? Ya tetap najis. Sama maksud beliau itu, sebagus-bagusnya niat bapak, ibu dalam melakukan maksiat, ya maksiat mah maksiat baik. Tidak merubah status maksiat lalu jadi ibadah. Tidak. Kira-kira jelas baik? Contoh, beliau nunjuk contoh di sini. Faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin wadda'a annahu yaqsidu bidzalika idkhala as-sururi ala qalbihi fahuwa ahadul mughtabin. Ada bos atau siapa saja lah, lagi ngomongin aib orang lain. Lagi ngomongin aib orang lain. Woi, wong itu aku rasa sombong nian wong itu. Angkun nian, macam-macam dia ngomongin aibnya. Kemudian bapak niatnya menyenangkan ke hati bos tadi. Jangankan bos lah, hati orang tua. Ini orang tua lagi ngomongin aib tetangga misalnya. Wih, tetangga sebelah ini kurang ajar, ya. Macam-macam, sombong dia ini, macam-macam. Baru sukses sedikit sombong. Kita ngomong, oh itu Pak ya, iya juga ya kalau dipikir-pikir. Niatnya untuk apa itu niatnya? Nyeneng ke hati bapak. Itu sama seperti orang yang membersihkan najis tadi. Tetaplah itu maksiat. Dan kita termasuk orang yang menggibahi tetangga tadi, walaupun niatnya nyeneng ke hati wong tua, tetap maksiat. Kira-kira jelas Pak ya? Yang berikutnya contoh, wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wadda'a annahu nawa bi sukutihi tawaqqi 'an kasri qalbil mubashir fa huwa syarikuhu fil itsm. Kata beliau, ya, ada orang misalnya bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, ngimam, dan salahnya itu salah fatal Pak, salah yang bikin jamaah itu batal galau. Kemudian bapak berpikir, tahu itu wong ini salah, aku tidak enak negurnya, kenapa? Kaget dia kesinggung, bapak termasuk menanggung dosanya. Dengan niat bapak tidak menyinggung orang, padahal ada orang melakukan dosa, yaitu jadi imam tapi bacaannya ada salah, itu kan dosa Pak ya. Bahkan dosanya besar sekali. Tapi bapak milih diam. Tidak usahlah, kakek dia kesinggung, aku tidak galak nyinggung wong. Tidak. Justru dengan memilih diam, padahal tahu itu dosa, bapak sama wong tadi sama dosanya. Bayangkan itu Pak. Maka beliau sekali sangat tegas di awal, wan niyatu la tu'athir fil ma'asi syai'an. Niat itu tidak sedikit pun mempengaruhi maksiat. Maksiat ya maksiat. Kira-kira jelas Pak? Insya
insya Allah. Hati-hati betul itu. Ya. Jangan sampai kita terjerumus, banyak alasannya. Kemudian wa idza ta'allaqatin, ini kaidah berikutnya. Wa idza ta'allaqatin niyatul khabithatu bil amali thayyib. Nah, jika tadi niat baik pada maksiat, apa kaidahnya tadi? Tidak merubah maksiat menjadi ibadah, tetap maksiat. Sekarang kebalik, amalnya baik, niatnya yang rusak. Apa pengaruhnya? Oh, berpengaruh sekali. Kalau niat jahat, niat buruk masuk di ibadah, afsadathu. Ibadah itu menjadi maksiat. Menjadi wa idza ta'allaqat, apabila niat al-khabithah, yang kotor, yang jorok, yang jahat, bil amali thayyib, masuk dalam perbuatan yang baik, afsadathu wa sayyarathu khabithan. Seperti orang yang baca Quran ingin dipuji orang. Wong yang baca Quran atau apa namanya, bagi sedekah biar dipilih. Alasannya bagi sembako. Tujuannya bukan bagi membantu orang miskin. Ya, tetapi tujuannya untuk dicoblos. Buktinya apa? Bantuannya 5 tahun sekali soalnya. Kalau memang tulus tuh bantu untuk tiap bulan, bukan 5 tahun sekali. Kalau 5 tahun sekali itu namanya bukan karena Allah, karena nyoblos. Yang lebih parahnya lagi, begitu tidak ada dipilih, kalah, minta dibalik ke. La haula wala quwata. Nah, jadi kita dapat ilmu nih Pak, kaidahnya luar biasa. Kalau niat bagus masuk ke maksiat, maksiat tetap maksiat, tidak berpengaruh sama sekali. Tetapi jika niat yang jelek masuk ke ibadah, ibadahnya jadi rusak. Artinya niat yang buruk bisa mempengaruhi ibadah, bahkan merusaknya. Banyak sekali kita dapat ilmu malam ini Pak. Okay. Banyak sekali. Apa yang pertama tadi? Yang paling awal, luruskan niat. Luruskan niat. Karena kalau niat adalah asasul amal, niat itu pondasinya. Sebagus-bagusnya perbuatan Bapak ini dihias segala, masya Allah, pakai emas, pakai perak, pakai berlian, pakai, pondasinya tidak bagus, hancur, rubuh bangunan ini, tidak katil harganya. Ada rumah baik di Palembang ini cukup banyak nih, rumahnya gedong tapi miring karena tidak kuat ada orang mau belinya Pak, tidak katil, sampai sekarang tidak laku-laku. Banyak aku juga rumah-rumah, mungkin dulu saat buat pondasi apa dia itu, kayu gelamnya udah banyak, cakar, kalau di Palembang ini bukan cakar ayam, kaki gajah besar-besar. Kalau kecil nggak kuat di sini nih. Bapak mau enggak beli rumah besar bagus, masya Allah, gentengnya keramik, catnya nih lapis-lapisan emas, apa namanya, macam-macam lah, granit gitu. Tapi dijengok dari luar bentuknya ini miring. Samo Pak, ibadahnya haji, sedekah 1 miliar, ya, berbagi untuk semua orang miskin tiap hari misalnya, Jumat berkah, macam-macam. Tapi niatnya rusak. Kal jasadi bila ruh, bagaikan jasad tanpa ruh, tidak ada artinya, mati. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua apa tadi? Amalan-amalan mubah yang sebetulnya tidak katanya pahala, makan, minum, tidur, itu mubah kalau Pak dilakukan, tidak dilakukan, tidak katanya pahala, tidak katanya dosa. Tapi jika diniatkan dengan kebaikan untuk mendukung dia ibadah, begawe, cari nafkah, untuk mengajar, bla 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 sebagainya, jadi baik. Gitu Pak ya. Yang ketiga, kalau ada ibadah niat masuk ke maksiat, maksiat tetaplah maksiat, niat tidak ada pengaruhnya. Sebaliknya, kalau niat yang jahat masuk di ibadah, ada pengaruhnya. Apa itu? Merusak ibadah tersebut, bahkan tidak tanggung-tanggung. Disebutkan dalam hadis yang sangat panjang, Nabi Muhammad berkata kepada sahabat Abu Hurairah,
ulaika awwal khalqillah tusa'aru bihim an-naru yaumal qiyamah. 3 orang yang pertama kali neraka akan dinyalakan. Neraka kaget di akhirat masih belum terlalu menyala. Siapa yang jadi bahan bakar pertama untuk nyala ke neraka? 1, orang yang baca Quran agar dianggap ahli Quran. Ditanya oleh Allah, kamu dulu di dunia apa amalan kamu? Wah, aku baca Quran, ku pelajari tajwidnya, ku baguskan bacaannya, ku. Untuk apa kamu lakukan itu? Untuk mendapatkan ridha Allah. Kadzab, bohong. Kamu baca Quran itu biar dipuji orang, dianggap orang ahli Quran, Allah hebat. Dan kamu sudah dapatkan pujiannya? Ya sudah, itu sesuai niat kamu. Kamu sudah dapat itu. Ambillah. Sekarang aku nak nyala ke neraka, kamulah bahan pertamanya. Bayangkan itu, Pak. Gara-gara salah nih. Yang kedua, siapa yang pertama kali neraka dinyalakan itu? Orang yang rajin sedekah. Dipanggil oleh Allah, apa perbuatanmu, apa amalanmu dulu di dunia? Aku sedekah. Harta yang ku dapat ku bagikan ke uang-uang yang membutuhkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Kadzabta, kamu bohong. Kamu itu berbagi itu biar dianggap wong hebat, dermawan, masya Allah, bla bla. Dan kamu sudah dipuji orang kan? Sesuai dengan tujuan kamu dipuji lah, dapat pujiannya. Sekarang aku nak nyala ke neraka, kamulah bahannya. Masuk. Yang ketiga, syahid mujahid fisabilillah, wong yang berperang di jalan Allah. Apa perbuatan kamu dulu di dunia? Aku berperang sampai tercabik-cabik badan aku, terpotong-potong demi menegakkan kalimat Allah. Kadzabta, bohong ente. Ente itu ikut perang biar dianggap sang pemberani, sang pahlawan, dan kamu sudah dipuji orang. Kamu sudah mendapatkan gelar yang kamu mau, pahlawan macam-macam. Nah, sekarang di akhirat aku nak nyalakan neraka, kamu bahannya. Kata Nabi, ulaik, merekalah awwalu khalqillah, makhluk Allah pertama, tusa'ar bihim an-nar yaumal qiyamah, dinyalakan neraka. Pak, Bu, bayangkan ini penting sekali hadis ini. Amalnya enggak salah-salah baca Quran. Amalnya enggak salah-salah berbagi rizki. Amalnya tidak salah-salah berjihad fisabilillah, tapi justru menjadi malapetaka. Karena apa? Salah niat. Maka berarti tema ini kita lanjutkan minggu depan. Kita lanjutkan bagian keduanya. Kaki Haikal enggak usah nanya lagi. Apa tema malam kaki Ustaz? Niat bagian kedua. Bapak Ibu, andaikan dari ceramah saya, kajian kita hari ini tidak ada banyak yang bisa dipahami, ya, aku ingin berpesan satu. Keluar dari sini, pasang niat yang baik untuk seluruh amalan kita. Yang ke masjid, sholatlah ke masjid karena Allah, bukan karena nak dianggap ahli masjid, bukan karena bapak jadi pengurus jadi ke masjid, kalau nggak pengurus jadi nggak ke masjid, bukan. Niatkan semua. Bapak yang pagi-pagi keluar, ada yang goes becak mungkin, ada yang ke pasar dagang, ada yang mungkin ke kantor begawe. Niatkan seluruhnya karena Allah, ingin cari rezeki yang halal, ingin mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang hadir di majelis ta'lim ini. Sama-sama saya sebagai penceramah yang ngisi kajian, semoga Allah bimbing saya untuk meluruskan niat. Ya Allah, aku ngajar ini ingin mendapatkan ridhamu, ingin mewarisi apa yang diwariskan Nabi Muhammad SAW. Dan antum yang hadir di sini, niatkan untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk bisa lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan itu yang bapak ibu bawa pulang dari kajian kita malam ini, wallahi huwa akbaru hadiyatin hadhihi lailah. Fi hadhihi lailah, ini adalah hadiah terbesar kita malam hari ini. Seluruh amal kita, perbuatan kita, kita pasang niat. Ya Allah, aku ajak bareng-bareng Bapak Ibu, dari hati Bapak Ibu yang paling dalam. Ya Allah,
seluruh perbuatan, aktivitas, kegiatan kami dari pagi sampai pagi dan seterusnya sampai menjumpai ajal, kami niatkan seluruhnya untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Allahumma amin. Bismillah, Bapak Ibu, niatkan semuanya, makannya, minumnya, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus diperbaharui, Pak. Kaki di tengah jalan mungkin rusak niat ini, padahal pasang niatnya bagus. Begitu di tengah jalan dirusak oleh dunia, dirusak oleh setan, dirusak oleh nafsu. Jaddidu niyatakum, perbaiki lagi, perbaharui lagi niatnya. Insyaallah. Itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.